Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi di videoku selanjutnya ya. Oke, hari ini aku mau buat biskut ya, biskut seperti jam tart atau nastar ya, tapi aku pakai inti mempelam ya, tidak pakai inti nenas ya. Selalunya jam tart atau nastar intinya nenas ya, tapi ini kita ubah dengan buah mangga atau mempelam. Oke. Bahannya hanya 1 kilo mempelam atau lebih terpulang ya. Saya pakai 1 kilo limau nipis atau jeruk nipis dan 150 ml gula pasir. Oke, kita teruskan dengan cara membuatnya ya. Kita akan kupas dulu mempelam kita ini ya. Mempelam seeloknya mempelam yang betul-betul masak ya, jadi dia manis buah itu ada ya. Oke, aku teruskan dengan mengupas mempelam ini dan mengasingkan daripada biji dia ya. Kita potong-potong dulu semua. Oke. Oke, mempelamnya dah kita kupas, dah potong-potong semua. Ini kita akan masak dia ya. Oke, kita dah sediakan periuk ya, dan ini akan kita masak sampai mempelamnya sedikit hancur. Kita masak sampai mempelam sedikit hancur. Tengoklah macam mana, baru kita tambahkan gula ya. Mungkin dalam 45 menit atau 1 jam mempelam ini akan hancur semua, baru kita akan masukkan gula. Api jangan terlalu kuat, sedang saja ya. Kita masak dulu semua. Kita buat kelainan ya. Kita pakai jam mempelam pula ya. Ini mempelam nih nampaknya kuning cantik, tapi dia tawar ya, jadi kita pandai-pandai memainkan gula dan limau nipis. Kalau kurang tambah, dan limau nipisnya kalau agak-agak kurang masa-masa manis gitu, kita tambahkan limau nipis lagi ya. Oke, kita masak dulu ini semua ya. Oke, mempelamnya dah hancur macam nih ya, dalam tak sampai pun 1 jam ya, dalam 35 menit seperti itu ya. Dia dah seperti ini, hancur, dan kita akan tambahkan gula ya. Gula kita masukkan ikut kesesuaian ya, mempelam kita bagaimana nanti. Kalau dia karena mempelam ini tawar, jadi kita harus pandai-pandai mainkan gula ya. Saya tak tahu kalau tadi mempelam ini tawar, saya ini pakai gula 150 gram ya, jadi kita tengok dulu manisnya. Ini kita masak dulu, nanti baru kita letakkan perahan limau nipis ya. Ini kita biarkan dulu, kita masak terus. Oke, saya akan rasa ya. Saya rasa cukup ya manisnya, cukuplah dengan gula 150 gram tadi ya. Oke, saya tambahkan 2 sudu makan lagi gula ya, biar dia manisnya mantap ya. Oke, 2 sudu saja. Dan ini kita masak terus. Api jangan kuat ya, takut dia hangit di bawah ya. Setelah agak kering sedikit, baru kita siramkan dengan perahan limau nipis kita ya. Oke, kita masak dulu. Oke, ini udah 1 jam ya, udah begini, airnya udah agak kering sedikit ya. Kita akan masukkan air perahan limau nipis ya. Tadi saya tunjuk 1 biji limau nipis, ini saya pakai 2 ya. Ini airnya, kita tuangkan 2 biji limau nipis dan kita kacau. Ini kita keringkan sampai dia betul-betul kering dan
boleh kita kita bulat-bulatkan, tidak melekit ya, tidak melekat di tangan ya, sampai dia betul-betul kering. Api pelan saja, karena tahap dah mengering begini bawah dia cepat gosong ya, cepat hangit. Jadi kita pelankan. Oke, saya rasa lagi ya. Semua sekata ya, masam manis semua ya. Ini kita masak dulu sampai dia betul-betul kering ya. Kita jumpa selepas dia masak. Ini dah sejam 5 menit ya. Sejam 5 menit begini bentuk dia ya. Ini kita akan keringkan terus. Oke. Oke, ini jam mempelam atau mangganya dah pun siap ya, masih panas. Aku udah pindahkan ke wadah. Dan ini kita akan sejukkan dia untuk kita dapat membentuknya bulat-bulat seperti guli ya. Ini saya masak hampir 2 jam ya. Ini hasilnya ya, betul-betul pekat. Kalau puan-puan atau ibu-ibu nak lebih pekat lagi, lebih liat lagi, boleh ya. Saya cukup segini ya. Dah hampir 2 jam saya masak ya, dengan api yang sederhana. Oke, kita sejukkan dia dan kita bentuk bulat-bulat, lalu kita akan buat kulitnya pula ya. Oke, kita sejukkan dulu ini ya, dan kita akan buat kulitnya ya. Oke, puan-puan, ibu-ibu, di sini kita akan buat adonannya. Oke, di sini tepung gandum 500 gram ya. Terus 50 gram susu tepung ya, susu serbuk itu. 50 gram tepung maizena, 80 gram icing sugar ya, 2 butir telur, ini ya 2 butir, terus 350 gram butter ya, ini saya pakai brand Desi ya, kalau puan-puan nak pakai brand apa terpulang ya, ini Desi. Lagi bagus kita pakai butter kita, lagi sedap rasanya ya. Terus setengah sudu garam dan vanilla essence atau serbuk vanili. Oke, langkah selanjutnya kita akan menyangrai tepung gandum dan tepung maizena kita ya. Oke, ini tepung kita akan sangrai dalam masa lebih kurang setengah jam ya. Tepung gandum dan tepung maizena. Dia akan meringankan tepung kita ya, dia akan ada beza nanti ya. Ini kita sangrai dulu lebih kurang setengah jam ya. Oke, kita sangrai dulu ya. Oke, tepung kita udah kita sangrai dalam masa lebih kurang setengah jam ya, dan sekarang akan kita tapis ya. Karena kalau tak ditapis dia akan bergelindir ya. Untuk mengelakkan dia bergerindil, jadi kita akan tapis dia ya. Ini tapis semua. Oke, sementara anak saya mengayak tepungnya ya, kita akan lembutkan butter kita ya. Nak pakai mixer juga boleh ya, tapi saya tak pakai ya. Kalau pakai mixer takut terlebih pusing, dia terlebih over ya. Jadi kita main pakai tangan saja. Oke, ini akan kita lembutkan ya. Butter kita dalam suhu ruang. Ini kita akan lembutkan dan kita akan campurkan dengan gula icing kita ya, sampai dia lembut, sampai dia creamy saja ya. Tak perlu terlalu sampai dia lama-lama memukulnya ya. Saya kata kalau pakai mixer boleh, tapi takut terlebih ya, lebih pusing. Oke, sampai creamy seperti ini saja. Kita masukkan gula icing kita ya. Dan ini akan kita pukul sampai semuanya rata ya.
Oke, gula dan butter kita dah rata. Kita masukkan serbuk susu ya, dan garam, dan serbuk vanila atau vanilla essence ya. Garam dan vanila. Ini kita ratakan kembali ya. Anggaran 1 sudu ya. Vanilla essence saya habis, jadi saya pakai serbuk dia ya. Anggaran 1 sudu kecil ya. Oke. Ini kita ratakan kembali. Baru akhir sekali kita masukkan telur satu persatu. Oke, kita akan masukkan telur satu persatu. Saya pecah di pinggan dulu, takut telurnya busuk ya. Kita pukul sedikit. Dan kita kacau dulu ya. Oke, satu lagi ya. Kita pukul lagi dan kita ratakan dia betul-betul rata ya. Baru kita masukkan tepung kita sedikit demi sedikit ya. Kita ratakan dulu sampai dia betul-betul rata dan bercampur bersama dengan bahan-bahan lain ya. Kita ratakan dulu. Oke, seperti ini ya. Udah pun rata. Kita akan masukkan tepung kita sedikit demi sedikit sampai dia menjadi sebuah adonan ya. Ini kita gaul terus sampai semuanya selesai dan menjadi sebuah adonan. Oke, kita selesaikan dulu ini semua ya. Dia dah jadi adonan seperti ini dan ini akan kita rehatkan lebih kurang 15 menit ya. Kita akan rehatkan dia, kita tutup ya, jangan dia kering. Sementara menunggu tepung kita rehat, kita akan lapisi loyang kita dengan baking paper ya. Kalau tak ada baking paper, dioles dengan minyak atau butter boleh ya. Saya ada, jadi saya gunakan baking paper ya. Kita alas semua seperti ini, dan setelah kertasnya ready, kita boleh terus membuat biskuit kita. Oh, habis ada lagi ya. Oke, dan di sini inti mango kita yang kita buat tadi dah pun saya bulat-bulatkan seperti ini, jadi nanti kita senang bekerja dengannya ya. Oke, kita siapkan dulu semuanya. Oke, dah 15 menit ya, kita rehatkan. Kita bolehlah memulakan pembuatan biskuit kita ya. Kita ambil segini-segini ya, sebesar-besar ini, terserah ya. Ini sentiasa kita tutup biar dia tidak kering ya. Buat seperti ini, pastikan tangan dah dibasuh ya. Dan kita akan masukkan inti kita seperti ini ya, dan kita akan bungkus dia. Terserah bentuk bagaimana, bulat-bulat kah atau petak kah, macam mana ya. Nanti setelah ini kita akan sapukan dia dengan kuning telur ya. Setelah kita panggang dia dalam 10 menit atau 15 menit, kita akan sapu dia dengan kuning telur seperti ini ya. Saya akan buat dia 4-4 segi seperti ini. Oke, kita buat semua dan kita akan susun dia di loyang ya. Oke, kita buat lagi. Timbang juga boleh ya, tapi nak makan sendiri tak payah timbang-timbang ya. Kalau kita untuk menjual, kita harus timbang karena biar beratnya semua sama ya. Jadi kita makan sendiri tak mengapa, ikut sukatan kita ya. Seperti ini. Kita buat semua sampai habis. Ada yang besar, ada yang kecil, tak mengapa. Masuk perut, dia tak kira besar kecil. Yang penting sedap.
Oke, seperti ini. Bagi jarak ya, bagi dia tidak melekat satu sama lain, karena dia akan mengembang sedikit ya. Oke, kita habiskan semuanya ya. Oke, dah jadi semua ya. Saya buat petak dan saya tekan dengan garpu, jadi dia ada corak sedikit ya. Ini semua jadinya dapat 3 loyang. Tak tahu nih berapa biji ya, Allah. Dan kita akan bakar dia di oven suhu 200 derajat, api atas bawah. Kita masak dia dalam 10 menit atau lebih. Kita keluarkan sekejap dan kita akan sapu dia dengan kuning telur ya. Setelah itu kita bakar kembali sampai dia masak ya. Dan ini ada lebihan bulat-bulat, isinya coklat karena inti mango saya dah habis ya. Oke, kita bakar dulu dia sambil menunggu oven saya ready ya. Hasilnya tinggal kita bakar dalam oven dalam 10 menit dan kita keluarkan lagi dan kita sapu telur. Oke, kita masuk dalam oven. Oke, ini dah pun 15 menit saya bakar. Saya akan sapu dia dengan kuning telur ya. Kita akan sapu dia dengan kuning telur. Selepas ini kita akan bakar lagi dia sampai masak ya. Saja buat cemilan petang anak-anak ya. Tak ada benda nak dibuat, jadi kita buat biskut mango ya. Mango cookies. Selalunya kita pakai nanas. Ini kita try pakai buah mempelam ya. Oke, saya akan sapu ini sampai semua selesai dan kita bakar semua sampai habis ya. Dan kita akan bertemu setelah semuanya selesai ya. Oke. Oke, kita jumpa selepas semua selesai. Oke, puan-puan, cookies kita dah siap ya. Dah ready semua. Dah siap untuk dihidangkan. Ini dapat hasilnya dalam 3 loyang dan rasanya mantap ya. Oke, kita coba ya. Ini ya, saya ambil yang ujung. Kita tengok isi dia ya, lembut sekali ya. Seperti ini. Itu dia isi dia. Cair di mulut ya. Sedap sekali. Selalu isi nanas, ini isi mango ya. Sedap ya, manisnya masa-masa manis ya. Jadi seperti rasa mempelam ya. Oke, jangan lupa dicoba resepinya dan salam sehat dariku. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bertemu lagi di resep selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.